Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik banget nih dari film yang berjudul Yu Yu Hakusho Live Action. Nah, mana nih dari kalian yang dulunya sering nonton animenya di TV7? Kalau ada dari kalian yang nonton animenya dulu, berarti kita seumuran. Film ini sendiri menceritakan seorang remaja sekolah yang jago banget berkelahi, namun dia selalu dituduh sebagai biang kekacauan di sekolahnya. Sampai suatu ketika dia tertabrak sebuah truk karena melindungi seorang bocah. Dan dia akhirnya masuk ke alam baka dan mendapatkan sebuah kekuatan spiritual yang ternyata dia akan menjadi detektif, yaitu detektif astral, untuk membasmi para iblis dan akhirnya dia bisa hidup kembali. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Yusuke Urameshi mendapati dirinya tidak sadarkan diri karena sebuah kecelakaan. Dia baru menyadari sudah menjadi roh. Lalu diceritakan 4 jam sebelum kecelakaan tersebut, terlihat lubang besar keluar seekor serangga. Kemudian di sekolah seorang anak bernama Kirino dibully nih oleh sekumpulan remaja yang suka memalak. Yusuke melihat itu menolong Kirino, namun sang guru yang melihatnya menuju Yusuke pelaku pemalak murid-murid dan dicap anak remaja nakal. Karena kesal, Yusuke cabut dari kelas dan sampai di rumah dia malah ikut dimarahi oleh ibunya karena bolos sekolah. Di situ Yusuke pun keluar rumah dan bertemu rivalnya bernama Kuwabara yang mengajaknya bertarung. Dengan mudahnya Yusuke mengalahkannya. Di sisi lain terlihat kemacetan di jalanan. Serangga yang tadi tiba-tiba masuk nih ke dalam tubuh pengendara truk, yang membuat truk berjalan dengan kecepatan tinggi menabrak pengendara lain. Sementara itu, Yusuke berada di kedai ramen milik teman sekelasnya sekaligus sahabatnya bernama Keiko. Lalu di sini Keiko mengutarakan kekesalannya karena Yusuke diam saja saat dituduh perundung dan pemalak. Yusuke malas menjelaskan dan tidak peduli nih pandangan guru terhadapnya, lalu pergi dari kedai. Saat itu tiba-tiba truk yang tidak terkendalikan itu mau menabrak anak kecil. Dengan cepat Yusuke menyelamatkannya. Lalu kita diceritakan manusia mengembara ke dunia iblis menjadi korban yokai, sementara yokai masuk ke dunia manusia untuk memangsa. Hingga akhirnya alam baka membuat batas antara dua dunia itu, yang memisahkan dunia manusia dari dunia iblis. Sementara itu kembali ke Yusuke yang baru menyadari dia telah menjadi roh. Tiba-tiba muncullah sosok wanita berkimono bernama Botan, sang pemandu ke alam baka. Kemudian Botan mengajak Yusuke untuk melihat anak kecil yang diselamatkannya tadi dalam keadaan cedera ringan. Melihat itu Yusuke lega dan berserah diri untuk dibawa ke neraka atau surga oleh Botan. Tapi Botan mengatakan kematian Yusuke tidak disangka oleh alam baka, jadi dia tidak bisa ke neraka ataupun surga. Kemudian dia mengajak Yusuke ke dunia arwah bertemu dengan bosnya, yaitu Raja Enma. Dia bertugas memisahkan jiwa orang mati untuk masuk surga atau neraka dengan melihat memori kehidupan manusia itu selama hidup. Tapi yang ditemui Yusuke adalah anak Raja Enma bernama Ko Enma, memakai sebuah dot di mulutnya. Lalu Ko Enma memberi tawaran menghidupkan kembali Yusuke, tapi sebagai balasannya dia bekerja nih menjadi detektif astral dengan tugas memecahkan kasus yang melibatkan yokai di dunia manusia, yaitu monster parasit penghuni dunia iblis. Tapi entah kenapa mereka bisa merasuki dunia manusia. Tugas Yusuke menyelidiki alasan kenapa yokai bisa muncul di dunia manusia. Tapi di situ Yusuke tidak mau nih dihidupkan kembali karena merasa semua pasti senang atas kematiannya. Di sisi lain terlihat Sakyo, pembisnis jahat anggota dari The Black Club. Dia mendekati seorang pebisnis bernama Tarukane untuk membeli lubang tanah milik Tarukane yang diketahuinya adalah sebagai dunia iblis. Sementara Botan masih meyakini Yusuke nih untuk dibangkitkan kembali, lalu mengajak Yusuke menghadiri pemakamannya sendiri yang terlihat didatangi oleh Keiko dan juga rivalnya yaitu Kuwabara. Setelah upacara pemakaman selesai, ibu Yusuke dan juga Keiko menangisi kematian Yusuke yang tidak terduga. Mereka menganggap Yusuke adalah orang yang baik. Di situ Yusuke hanya bisa diam melihat mereka.
Di sisi lain, Kirino kembali dipalak nih dan dipukuli, tapi sekarang tidak ada Yusuke yang menyelamatkannya. Tiba-tiba monster parasit yokai merasuki tubuh Kirino yang mengubahnya menjadi kuat seperti zombie, berbalik memukuli mereka. Hingga kebakaran terjadi, lalu datanglah Kuwabara dan gengnya. Sementara itu Yusuke berubah pikiran dan ingin hidup kembali setelah melihat ibu dan juga Keiko yang sangat sedih atas kehilangannya. Di situ Botan langsung mengabari Koenma, tapi Koenma memberitahu Yusuke untuk bergegas menghentikan monster parasit yang merasuki manusia dan hampir membakar rumahnya. Dengan cepat Yusuke pergi ke sana, dan dia di situ melihat Keiko mencoba menyelamatkan tubuhnya Yusuke karena mengetahui tubuh Yusuke bergerak. Melihat Keiko dalam bahaya, Yusuke meminta Koenma untuk menghidupkannya kembali agar menyelamatkan Keiko dari kebakaran. Yang akhirnya Yusuke kembali hidup lalu menyelamatkan Keiko yang pingsan keluar dari rumahnya. Di situ ibunya kaget melihat Yusuke hidup kembali, tapi Yusuke bergegas melakukan pekerjaan sebagai detektif astral, yaitu harus menghentikan Kirino yang dirasuki oleh monster parasit, yang dimana Kuwabara dan teman-temannya babak belur melawan Kirino. Yusuke pun langsung datang melawan Kirino dan mencoba menyadarkannya. Tapi Yusuke kesusahan melawannya nih dan harus menggunakan kekuatan energi spiritual agar mengalahkannya. Koenma meminta Yusuke untuk bergegas mengeluarkan monster parasit itu sebelum Kirino berubah menjadi yokai. Hingga akhirnya Yusuke berhasil nih mengeluarkan monster parasit itu dengan kekuatan energi spiritualnya yang muncul di telapak tangannya. Setelah itu Kuwabara yang sadar kaget melihat Yusuke kembali hidup. Kemudian Yusuke menemui Keiko dan ibunya. Mereka senang nih Yusuke kembali hidup. Sementara itu di dunia arwah terlihat Koenma yang selanjutnya akan memberikan misi ke Yusuke untuk merebut 3 senjata yang diburu oleh 3 iblis, yaitu Yokai Hie mendapatkan senjata kunai, Yokai Kurama senjata berupa sebuah buku, dan Yokai Goki mendapatkan bola kristal. Lalu diperlihatkan di taman bermain ada Goki yang menyamar menjadi manusia memegang bola kristal dan tiba-tiba seluruh anak di sana mendadak pingsan. Sementara itu Koenma memberi perintah ke Yusuke untuk misi selanjutnya mengambil kembali senjata dari ketiga yokai karena memiliki kekuatan besar yang berbahaya dan mengacaukan dunia manusia. Sebelum itu Yusuke melatih kekuatan dari tangannya yaitu pistol roh, satu-satunya senjata untuk melawan yokai. Tapi terlihat banyak anak kecil yang koma, kehilangan jiwa mereka atas ulah yokai Goki. Yusuke dan Botan langsung mengecek keadaan para anak kecil itu. Lalu dia bertemu dengan Kuwabara yang menanyai keadaan Kirino. Di situ Yusuke menjelaskan Kirino yang kerasukan monster parasit yokai dan dia berhasil mengeluarkan yokai itu dengan energi spiritualnya. Sementara Botan yang di sebelah Yusuke meminta Yusuke tidak memberitahu Kuwabara dan mengajaknya pergi dari sana. Tapi Kuwabara tidak percaya ucapan Yusuke itu dan dia ini bisa melihat Botan tapi tidak dengan teman-temannya. Setelah itu Yusuke bertemu dengan anak kecil bernama Masaru yang ditolongnya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Yusuke. Lalu mengetahui bahwa seluruh teman Masaru di apartemennya tidak sadarkan diri secara tiba-tiba. Dengan cepat Yusuke bergegas ke sana dan mengejar Goki yang memakan jiwa anak-anak. Di situ Yusuke pun bertemu dengan Goki dan mereka pun bertarung. Goki yang sangat kuat membuat Yusuke kesusahan melawannya. Ditambah kekuatan Reigannya tidak muncul. Tiba-tiba muncul Masaru. Ia langsung diserang Goki hingga mengambil jiwanya dan mau memakannya.
Bergegas Yusuke mencegahnya dan berhasil mengeluarkan kekuatan Reigan mengalahkan Goki. Bersamaan dengan kembalinya jiwa anak-anak yang terperangkap dalam bola kristal hitam itu, Masaru pun kembali sadar. Dari jauh Kurama menyaksikan itu semua dan Yusuke menyadarinya. Sementara itu terlihat sosok iblis wanita bernama Korime atau Yukino yang bisa mengeluarkan air mata es berlian yang dikurung oleh Tarukane. Dia memanfaatkan air mata itu untuk menghasilkan banyak uang. Setelah Tarukane pergi, salah satu pengawal mengobati luka dari Korime dan berjanji akan membebaskannya. Sementara Kuwabara mengikuti Yusuke dan juga Botan yang dianggapnya mencurigakan. Lalu Yusuke berpapasan dengan Kurama. Dia pun mengikuti kemana Kurama pergi yang terlihat membeli setangkai bunga, lalu menuju rumah sakit yang ternyata dia menjenguk ibunya yang sedang sakit parah. Kemudian Kurama pun menyadari Yusuke mengikutinya. Dia mengetahui Yusuke mengincar senjata yokai yang ada pada dirinya. Di situ Kurama menjelaskan bahwa dirinya sempat terluka dan bersembunyi di rahim ibunya itu, hingga dia dibesarkan oleh ibunya sebagai manusia yang awalnya dia ingin pergi setelah kekuatannya pulih. Tapi keterikatannya dan memiliki rasa sayang selayaknya manusia membuatnya tidak bisa meninggalkan ibunya yang sakit dan umurnya tidak lama lagi. Dia ini berniat menggunakan alat senjata yokai itu, yaitu cermin kegelapan, untuk menolong ibunya. Setelah itu dia akan mengembalikannya ke Yusuke. Percakapan mereka didengar nih oleh Kuwabara. Setelah itu Yusuke didatangi Botan yang memberitahu bahwa cermin itu akan mengambil jiwa seseorang yang memohon permintaan. Bergegas Yusuke menemui Kurama di rumah sakit, diikuti dengan Kuwabara. Hingga sampai di rumah sakit nih, Yusuke mencoba menghentikan Kurama, tapi Kuwabara menahannya agar tidak terlihat dengan yokai. Hingga Yusuke dan Kurama masuk ke dalam cermin itu. Yusuke meyakinkan Kurama untuk berhenti, tapi Kurama tidak peduli nih karena dia ingin ibunya hidup bahagia. Sampai akhirnya Yusuke meminta cermin itu mengambil setengah jiwanya agar mereka bisa selamat. Mereka pun kembali dengan selamat dan ibunya Kurama yang kembali sehat. Melihat itu, Kuwabara bangga nih dengan Yusuke dan menganggap keputusan Yusuke benar. Hal itu membuat mereka yang rival menjadi akrab. Di sisi lain, yokai Hie menggunakan senjata pisau yokai melukai jidatnya. Ia memunculkan sebuah mata untuk melacak keberadaan air mata batu es yang akan dijual oleh anak buah Tarukane. Lalu Hie pun mencurinya. Tarukane yang mengetahui itu marah besar dan menyalahkan Sakyo karena yokai telah mengincar air mata esnya, lalu membatalkan kontrak kerjasama mereka. Tapi di situ Sakyo menenangkan Tarukane dan meminta datang ke pulau pribadinya membawa Korime dan akan membantunya mendapatkan banyak uang. Lalu Sakyo memberikan tugas baru nih kepada yokai Toguro. Sementara Koenma meminta Yusuke pergi ke rumah Tarukane untuk mengambil senjata yokai terakhir yang ada pada Hie. Terlihat Hie yang menyerang anak buah Tarukane. Belum diketahui nih alasan Hie menyerang rumah Tarukane. Yusuke yang datang langsung diserangnya. Tidak lama Hie pergi nih karena malas meladeni Yusuke. Di sisi lain Tarukane selamat dari serangan Hie. Dia sudah sampai di tempat Sakyo di pulau Kubikukuri bersama Korime. Pulau itu ternyata dibangun oleh Sakyo menjadi tempat berkumpulnya para orang kaya untuk bersenang-senang, di mana Sakyo mengumpulkan para yokai untuk diadu menguji kekuatan sesama yokai. Dan ditonton oleh para orang kaya yang memasang taruhan. Terlihat salah satu yokai terkuat Sakyo adalah Toguro. Setelah itu Tarukane mengetahui kandang Korime kosong yang ternyata dibawa kabur nih oleh anak buahnya yang mau menyelamatkan Korime. Namun saat mereka akan kabur, di hadapannya muncullah Toguro tua yang langsung membunuh anak buah tersebut. Hal itu membuat Korime kembali ditangkap dan dipenjara. Sementara itu Koenma menyiapkan seorang mentor bernama Genkai untuk melatih kekuatan Yusuke agar bisa mengendalikannya. Hal itu diketahui nih oleh Kuwabara dan memaksa untuk mengikuti pelatihan tersebut. Singkat cerita, pelatihan mereka pun dimulai.
Terlihat Yusuke yang malas-malasan berlatih, berbeda dengan Kuwabara yang justru sangat gigih berlatih mengasah kemampuannya. Hal itu dilakukan karena sebelumnya dia gagal nih melindungi anggota gengnya saat kebakaran melawan Kirino yang dirasuki oleh yokai. Dan dia ingin menjadi kuat agar tidak terulang kembali. Di sisi lain Kurama menemui Hiei dan meminta pisau itu diberikan ke Yusuke. Sebagai imbalannya dia akan memberikan informasi keberadaan adiknya Hiei. Tapi Hiei menolak dan tidak mau berteman dengan manusia. Sementara itu di sebuah lubang yang dibeli Sakyo terlihat sebuah mesin yang menghasilkan energi besar untuk membuat lubang tersebut lebih besar dan juga dalam. Dia berniat menghubungkan dunia iblis dan juga dunia manusia yang juga didukung oleh Toguro. Setelah 14 hari berlatih, Yusuke tidak ada kemajuan yang membuat Genkai berpikir Yusuke tidak ada harapan. Sementara Kuwabara masih gigih nih berlatih membelah batu dengan menggunakan sebatang kayu hingga tangannya terluka. Sampai akhirnya Yusuke menyaksikan kekuatan tidak terduga Kuwabara muncul yang mampu membelah batu tersebut. Hal itu membuat Yusuke termotivasi dan benar aja beberapa hari kemudian Genkai dibuat kaget melihat Yusuke mampu mengendalikan dan meningkatkan kekuatan Reigannya. Singkat cerita, pelatihan mereka pun selesai. Lalu di situ Genkai yang sudah melihat kemampuan Yusuke, dia memberikan kekuatan bola spiritual miliknya. Di situ dia mengharapkan Yusuke menggunakan kekuatan Reiko Gyoku miliknya untuk menyelamatkan umat manusia. Setelah itu Yusuke dan juga Kuwabara meninggalkan kediaman Genkai. Malam harinya tiba-tiba Toguro muncul di hadapan Genkai. Yang ternyata mereka dulunya adalah berteman yang berlatih bela diri bersama. Hingga Toguro mudah membuat kesepakatan dengan iblis yang membuatnya kuat dan juga awet muda. Toguro mudah mengetahui kekuatan Genkai sudah diberikan oleh Yusuke. Sampai akhirnya Toguro mudah menyerang Genkai hingga tewas. Di sisi lain Yusuke menyantap ramen di kedai Keiko. Di sini Keiko menanyakan kemana Yusuke pergi hingga bolos sekolah cukup lama. Yusuke mengatakan bahwa dia dan juga Kuwabara berlatih di gunung bersama. Keiko pun senang mereka menjadi akrab. Yusuke pun berpamitan pulang nih. Tidak lama Keiko menghilang dan terlihat dibawa kabur oleh Hiei. Dengan cepat Yusuke mengejarnya. Lalu Botan memberitahu Kuwabara bahwa Keiko diculik. Sementara Yusuke langsung menghajar Hiei yang tidak tahu apa yang telah terjadi. Di sisi lain Keiko ternyata dibawa kabur oleh Toguro tua yang menyamar menjadi Hiei. Tidak lama Kurama datang memberitahu yang sebenarnya, bahwa Toguro lah yang menculik Keiko dan mengetahui keberadaan adik Hiei di mana mereka berdua ditahan di tempat yang sama. Yusuke bingung nih kenapa Keiko ikut diculik. Lalu mereka bersepakat bekerja sama dan pergi ke pulau pribadi Sakyo menyelamatkan Keiko dan juga adik Hiei yang ternyata Korime atau Yukino. Kuwabara yang datang memaksa untuk ikut bersama mereka. Tapi di pelabuhan muncullah anak buah Sakyo mengundang mereka ke pulaunya dan pergi menaiki kapal di sana. Sementara itu Sakyo yang membutuhkan banyak dana untuk mempercepat pembuatan mesinnya. Dia mengundang para konglomerat untuk berjudi di pulau pribadinya, di mana para yokainya akan bertarung melawan Yusuke dan lainnya. Singkat cerita, tidak lama mereka sampai. Hiei berpisah dari yang lainnya untuk menemukan adiknya. Kemudian Yusuke, Kuwabara dan juga Kurama dicegat oleh sosok yokai bernama Karasu. Lalu Kurama yang akan melawan Karasu nih, sementara mereka diminta lebih dulu masuk ke dalam. Di sisi lain Hiei dicegat oleh yokai bernama Bui. Lalu dua pertarungan pun terjadi yang dimana ditonton oleh para konglomerat untuk taruhan.
Sementara itu, Yukina berkenalan dengan Keiko dan mengobati lukanya dengan kekuatannya. Kemudian memberitahu bahwa yang menculiknya adalah yokai termasuk dirinya juga seorang yokai. Kembali ke pertarungan Kurama dan juga Karasu yang masih imbang. Kurama menyerang Karasu dengan bunga mawar hingga tertancap di telapak tangannya. Lalu Karasu kembali menyerang agar Kurama menampakkan sosok yokainya. Akhirnya Kurama menampakkan sosok aslinya, rubah putih dengan memunculkan tanaman Ojigi dari dunia iblis lalu mengikat tubuh Karasu. Tapi kekuatannya melemah hingga diserang balik Karasu. Di sini Karasu merasa sudah menang nih melawannya. Tiba-tiba Kurama tertawa dan memberitahu bahwa serangan bunga mawar yang tertancap di tangannya adalah tanaman kematian yang memunculkan parasit yang akarnya sudah tumbuh di dalam tubuhnya dan mulai menghancurkan organnya. Yang seketika Karasu pun tewas. Sementara itu di pertarungan Hiei melawan Bui yang menggunakan baju zirah menyerang Hiei dengan kampaknya. Di situ Hiei kewalahan melawan Bui, tapi pergerakan Hiei yang lincah dengan pedangnya mampu menyerang Bui hingga baju jirahnya rusak. Lalu di situ Bui membuka jirahnya dan memperlihatkan wujud yokainya. Disinilah Hiei kelelahan melawan Bui yang sangat kuat. Saat terpojok, Hiei mengeluarkan jurusnya mengalahkan Bui. Akhirnya pertarungan itu dimenangkan Kurama dan juga Hiei yang membuat para konglomerat kalah taruhan. Tapi Sakyo sudah menyiapkan pertarungan selanjutnya yang lebih kuat. Di sisi lain Keiko berpura-pura pingsan kemudian menyerang penjaga dengan kemampuan gulatnya. Setelah itu dia membebaskan Yukina dan mengajaknya kabur dari sana. Pelarian mereka diketahui nih oleh Sakyo dari CCTV. Kemudian mereka bertemu dengan Kuwabara yang berpisah dari Yusuke. Kuwabara terpesona nih melihat kecantikan Yukina. Lalu dia memimpin mereka mencari jalan keluar bersama-sama. Tapi Sakyo yang tidak tinggal diam melepaskan sosok monster yokai yang langsung menyerang mereka. Hingga akhirnya mereka berhasil lolos nih dengan mengurung monster itu. Sementara itu Koenma tidak memberitahu Yusuke bahwa Genkai telah tewas dan hanya menyemangati Yusuke dengan memberitahu ucapan dari Genkai bahwa dia tidak boleh kalah. Di sisi lain Kuwabara berhadapan nih dengan Toguro tua. Sementara Yusuke sudah berhadapan langsung dengan Toguro muda yang sudah dipersiapkan oleh Sakyo untuk taruhan para konglomerat. Lalu di situ Sakyo mendapatkan informasi bahwa mesin yang ada di lubangnya telah berhasil menyala untuk membuka gerbang dunia iblis dan keluarnya para serangga Makaichu. Akhirnya Yusuke pun bertarung nih dengan Toguro yang disaksikan para konglomerat. Yusuke tidak bisa menandingi kekuatan Toguro muda yang sangat kuat. Secara bersamaan Kuwabara berusaha melawan Toguro tua. Bahkan Keiko ikut membantu melawannya yang membuat Toguro tua mau menyerang Keiko. Tidak tinggal diam, Kuwabara mengeluarkan kekuatan energi spiritual pedangnya yaitu Raiken. Hingga Toguro tua tubuhnya terbelah. Yang mana dikira sudah menang ternyata Toguro tua kembali bangkit. Di sisi lain Koenma yang melihat yokai Makaichu mau keluar dari lubang menuju dunia manusia. Dia bergegas menghalanginya dengan perisai. Namun itu tidak akan bertahan lama karena lubang itu semakin melebar. Tidak lama Koenma menemui Sakyo dan memintanya untuk menghentikan mesin itu atau dunia manusia akan musnah karena masuknya yokai.
Tapi di situ Sakyo menginginkan dunia manusia dan dunia iblis menyatu, tidak ada batasan. Sementara Yusuke yang terpojok serangan Toguro muda, tiba-tiba datanglah Hiei dan Kurama membantunya. Lalu Sakyo yang melihat itu membuat taruhan. Jika mereka bertiga berhasil mengalahkan Toguro, maka dia akan menghentikan mesin itu. Namun jika kalah, Koenma harus menghancurkan perisai itu dan membiarkan yokai keluar. Tapi Koenma tidak percaya Sakyo akan menepati taruhan itu. Lalu Sakyo meyakinkannya dengan mempertaruhkan nyawanya. Mereka pun akhirnya bersepakat nih. Sakyo pun memberi perintah Toguro untuk melawan mereka bertiga. Sementara Koenma meminta Yusuke dan lainnya agar menang karena mempertaruhkan dunia manusia. Akhirnya pertarungan pun dimulai di antara mereka. Di sisi lain, para konglomerat termasuk Tarukane yang mau kabur diserang oleh monster yokai. Kemudian Yusuke, Kurama dan juga Hiei kelelahan nih melawan Toguro muda. Hingga Yusuke mengeluarkan kekuatan Reigannya sampai Toguro terpental. Tapi di situ Toguro muda sangat kuat dan kembali bangkit. Sementara itu Kuwabara, Yukina dan juga Keiko masuk ke dalam ruangan pertarungannya Toguro muda. Dan melihat Yusuke dan lainnya babak belur. Toguro tua pun senang melihat adiknya yang sangat kuat, bahkan dia memberitahu bahwa Genkai gurunya Yusuke telah kehilangan nyawa diserang Toguro muda. Mendengar hal itu, Yusuke dan Kuwabara terkejut nih. Lalu Toguro tua menjelaskan bahwa dulunya Genkai dan juga Toguro muda sahabatan yang ingin menguasai seni bela diri bersama. Tapi seiring berjalannya waktu, Genkai semakin tua. Sementara Toguro bersekutu dengan iblis menjadi yokai hingga membuatnya awet muda. Yang ternyata dulunya Toguro adalah manusia. Lalu Toguro mendatangi Genkai dan dia mengetahui kekuatan Genkai diberikan ke Yosuke. Dengan mudahnya Toguro menewaskan Genkai. Mendengar Toguro tua terlalu banyak berbicara dan ikut campur, membuat Toguro muda marah. Dan tidak segan-segan nih, dia menghancurkan Toguro tua berkeping-keping. Melihat itu Sakyo semakin terkejut dan tidak menduga hal tersebut. Sementara itu Kuwabara dan juga Yusuke marah. Ditambah Toguro menganggap kekuatan Genkai yang diberikan ke Yusuke percuma. Tiba-tiba Yusuke bangkit nih, menyerang Toguro tanpa henti dengan kekuatan Reigannya. Tapi tiba-tiba Toguro kembali bangkit dengan wujud yokainya yang berotot. Di sini Sakyo memberitahu Koenma yang ternyata dia sudah mengatur agar Toguro kalah dalam pertarungan ini demi memeras uang para konglomerat. Tapi sekarang dia tidak perlu lagi nih dan rencana berubah. Toguro akan menang dalam pertarungan ini. Yang seketika kekuatan sentilan jari Toguro muda menjatuhkan Kuwabara. Yusuke mencoba melawan serangan itu. Dari jauh Koenma ketakutan Yusuke kalah dalam pertarungan. Lalu Botan mengabarkan ke Koenma bahwa dia menemukan peristiwa penting tentang Toguro yang berenkarnasi menjadi yokai. Pada 50 tahun lalu murid Toguro dibunuh oleh yokai yang bernama Kairen yang muncul melawan Toguro. Setelah Kairen menang, dia memakan murid-murid Toguro hingga membuat Toguro dibakar kemarahan yang menyaksikan itu semua. Di sisi lain Toguro memprovokasi Yusuke agar mengeluarkan kekuatannya yang lebih kuat dengan menyerang Keiko dan juga Yukina. Di situ Hiei langsung mencegahnya dibantu oleh Kurama dan juga Kuwabara mencoba menahan Toguro. Tapi sayangnya mereka babak belur hingga Kuwabara ditusuk oleh Toguro muda. Melihat semua teman-temannya terluka, Yusuke tiba-tiba bangkit dan kekuatan overpowernya menyerang Toguro muda. Lalu Toguro yang tidak berdaya berkata bahwa nantinya Yusuke akan menjadi seperti dirinya dengan kemarahan jika melihat teman-temannya tewas di tangan dirinya. Tapi Yusuke percaya dirinya berbeda dengan Toguro. Kemudian dia mengerahkan seluruh kekuatan Reigannya menyerang Toguro dalam satu serangan. Yang akhirnya Toguro berhasil dikalahkan dan mengakui kekuatan Yosuke. Tubuh Toguro seketika menjadi abu.
Koenma dan juga Botan tidak menduga nih Yusuke berhasil mengalahkan Toguro. Lalu Yukina yang melihat Kuwabara terluka parah langsung menggunakan kekuatannya menyembuhkan Kuwabara hingga dia kembali sadar. Kemudian Hiei memberikan senjata pisau yokai itu kepada Kurama karena sekarang dia sudah tidak membutuhkannya lagi. Sementara itu Sakyo kalah dalam taruhannya yang mana dia mematikan mesinnya. Dia merasa gagal melihat sifat asli sebenarnya dari Toguro dan tidak menduga dia akan kalah. Setelah Koenma pergi, Sakyo pun menembak dirinya sendiri. Singkat cerita, kemudian mereka semua pergi dari pulau tersebut. Di sini Yukina yang melihat Hiei merasa dia adalah kakaknya yang sudah lama hilang. Namun di situ Hiei memberikan kalung batu permata es dan dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia bukanlah kakaknya Yukina. Di sisi lain Koenma mengetahui bahwa Toguro menginginkan ini semua, yaitu dirinya dikalahkan oleh orang yang benar-benar kuat. Toguro yang dulunya manusia dihantui rasa bersalah tidak bisa melindungi murid-muridnya. Hal itulah yang membuatnya menjadi yokai dan sebagai penebusan untuk melukai dirinya sendiri. Sementara di alam baka, Toguro bertemu dengan Genkai di sana. Genkai mengatakan bahwa Toguro selama ini sudah cukup menebus semua rasa bersalahnya setelah balas dendam. Dia masih menyalahkan dirinya sendiri, tapi Toguro akan tetap menjalani hukumannya di neraka dan memberitahu bahwa kekuatan Yusuke sangatlah kuat. Namun jika tidak hati-hati, Yusuke akan menjadi sepertinya. Setelah itu dia pun pergi melalui jalanannya menuju neraka. Di sisi lain, Yusuke dan lainnya menaiki kapal dan akan kembali pulang. Di situ Yusuke meminta maaf kepada Keiko karena telah melibatkannya dalam bahaya. Tapi Keiko malah senang nih mendapatkan teman baru, yaitu para sosok yokai. Dan dia juga berterima kasih kepada Yusuke karena telah melindunginya. Lalu Yusuke berteriak nih bahwa dia sudah menepati janjinya kepada Genkai. Di akhir film diperlihatkan kepala Toguro tua masih utuh dan hanya tubuhnya yang hancur berkeping-keping. Nah itu tadi alur cerita dari film Yu Yu Hakusho live action. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita kali ini? Nah apakah setelah season pertamanya ini akan ada season yang kedua? Patut kita nantikan. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.